di dalam tafsir tematik 1, kita kemudian merujuk kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga referensi-referensi utama ya dari literatur-literatur tafsir yang berbeda-beda untuk melihat makna yang lebih dalam, untuk melihat opini dan statement mufassirin tentang ayat tersebut ya. Adik-adik yang saya muliakan, jujur merupakan antonim dari kata dusta. Ya, jujur adalah antonim dari kata dusta. Jujur dan dusta merupakan sebuah sikap yang membuat seseorang itu berjalan sesuai dengan koridor syariah maupun berjalan mengikuti di luar konteks atau non syariah. Selain itu, jujur dan juga dusta menjadi sifat dasar dari seorang manusia. Namun pendidikan, budaya, tradisi, dan agama kemudian memoles manusia itu agar menjadi pribadi yang lebih jujur lagi dan menjadi pribadi yang pada awalnya pendusta menjadi pribadi yang mulai jujur atau juga pribadi yang jujur. Nah, latar belakang ini kemudian berpengaruh terhadap membentuk kehidupan seseorang. Apakah menjadi pria-pria atau seseorang yang jujur, individu-individu yang jujur maupun sebaliknya. Dalam berstatement, dalam menjawab sebuah pertanyaan, atau dalam memberikan sebuah pernyataan, kadang-kadang kita dituntut untuk jujur, namun kadang-kadang kita dituntut diplomatis ya. Kadang-kadang kita dianggap sebagai pembohong ya dalam pernyataan-pernyataan itu. Dalam mengungkapkan sebuah kejujuran, kadang-kadang menggunakan bahasa yang diplomatis ya. Faktualnya memang misalnya ya, faktualnya seseorang itu hitam. Tapi kemudian ketika kita mengatakan bahwa Anda hitam sekali, mengungkap kejujuran itu, tentu tidak akan diterima dengan baik. Ya, karena gaya bahasa kita, gaya bahasa penyampaian pernyataan itu yang boleh dikatakan jujur tapi nyakitin itu. Kadang-kadang kita menggunakan bahasa-bahasa diplomatis. Di mana temanmu? Kenapa tidak masuk kuliah? Lalu Anda menjawab diplomatis. Mungkin lagi OTW, Pak. Mungkin lagi OTW, Pak. Diplomatis jawabannya. Padahal sebenarnya Anda tidak tahu yang bersangkutan ada di mana. Atau Anda tahu yang bersangkutan tidak sebenarnya tidak berniat datang kuliah gitu. Tapi Anda berusaha mengungkap kejujuran itu dengan bahasa yang diplomatis sehingga Anda terhindar dari sebuah dusta. Mungkin lagi OTW, Pak. Nah, kadang-kadang kalau kita mengungkap sebuah kejujuran, kita dipandang tidak memiliki kesetiakawanan yang kuat. Di mana temanmu itu?
Nah, teman itu ternyata tidur-tiduran di kos, lagi malas kuliah. Lalu Anda menjawab dengan sejujur-jujurnya, lagi tidur-tiduran di kos, Pak, lagi nggak pengen kuliah katanya. Jujur. Tapi bisa jadi orang lain, si pendengar, temanmu yang lain itu tidak menerima jawaban seperti itu. Menganggap Anda itu bisa mencelakai nasib teman yang tidur-tiduran itu. Seharusnya disampaikan dengan bahasa yang diplomatis. Mungkin lagi sakit, Pak, katanya. Apakah sakit hati, sakit gigi, sakit yang lain-lain kan kita tidak tahu. Wah, bahasanya sakit ya. Ya, seperti itu kira-kira. Bagaimana memberikan sebuah kejujuran, realitas dusta maupun realitas diplomatis. Nah, suatu saat Anda semua akan menjadi orang-orang besar, adik-adikku. Ada yang menjadi politisi, ada yang menjadi dai, ya, ada yang menjadi aparat pemerintah gitu. Hati-hati dalam memberikan pernyataan. Karena pernyataan Anda itu ditunggu oleh pers, oleh media, untuk membuat media mereka itu laku. Nah, oleh karena itu jangan menggunakan bahasa-bahasa yang membuat orang ribut dan heboh. Ah, dalam hal ini makanya ada satu disiplin keilmuan namanya public speaking. Public speaking, deh. Bagaimana agar bisa berbicara di depan publik itu dengan gaya bahasa yang menarik dan tidak menyindir banyak orang dan tidak ada orang yang tersakiti. Itu gaya bahasa public speaking itu seperti itu. Mudah-mudahan nanti review kurikulum di IAT kita usulkan ada mata kuliah public speaking ya. Nah, bagaimana belajar komunikasi berbicara yang baik dan tampil di depan umum gitu. Misalkan di tanah air kita ini yang adem gitu ya, yang adem dalam memberikan pernyataan-pernyataannya ya, yang public figure lah ya. Nah, cobalah lihat Basuki Hadimulyo misalkan Menteri Pur, sedikit bicara tapi banyak kerja. Atau gaya bahasa yang digunakan oleh Susi Pujiastuti dulu ex Menteri Kelautan. Ya. Nah, gaya bahasa itu yang banyak orang suka, padahal beliau itu hanya lulusan SMA. Tapi public speakingnya bagus. Gitu. Nah, sehingga tidak membuat heboh masyarakat. Namun masyarakat itu, si pendengar itu, si pembaca berita itu menjadi euforia, nyaris histeris, menyambut positif dan objektif terhadap apa yang disampaikan itu. Nah, tapi coba bandingkan ketika Neno Warisman memberikan pernyataan, atau misalkan Fadlizon memberikan pernyataan, heboh banyak orang. Ya karena public speakingnya ya dia khususkan mungkin untuk kalangan tertentu ya, yang memiliki pangsa pasar tertentu yang menjadi targetnya dia. Bukan untuk target masyarakat seluruh Indonesia. Sehingga dalam setiap ciutannya itu selalu menimbulkan orang berkomentar yang baik, yang buruk, caci maki dan sebagainya dan sebagainya. Oleh karena itu adik-adik, fenomena-fenomena ini mengisyaratkan kita untuk bagaimana agar bersikap jujur maupun menyampaikan kejujuran itu mestilah dalam koridor-koridor agama seperti yang disebutkan di dalam Al-Quran, mau'idhah hasanah. Nah, diplomatis itu tentunya ada di sana mau'idhah hasanah juga. Public speaking itu juga bagian dari mau'idhah hasanah juga.
Hmm. Nah, jadi dengan demikian ketika gaya berbicara maupun redaksi dan narasi yang dipilih, nah, semuanya itu terukur, tersampaikan, dan kemudian membuat pendengar itu adem, ya, menenangkan, membuat nyaman, tidak membuat amarah orang, ya, dan sebagainya dan sebagainya. Lalu ketika kita beralih kepada perintah atau dalil terhadap sikap jujur dan juga tidak berbohong ini, dari mana dari mana kira-kira kita mengambil sumbernya? Yang pertama adalah Quran surah At-Taubah ayat 119. Tulis ya, Quran surah At-Taubah ayat 119. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar. Orang-orang yang benar itu orang-orang yang jujur, deh. Pengalaman hidup saya, deh, karena mungkin saya lebih tua dari adik-adik ya. Banyak, banyak orang juga yang sudah saya temui, modal hidup yang pertama itu sebenarnya adalah kejujuran, deh. Terutama terutama kepada orang-orang yang kita kenal. Ya, menyampaikan kejujuran, bersikap jujur, dan kemudian tidak melakukan penyimpangan-penyimpangan, apalagi terkait dengan keuangan. Di saat Anda sudah dijustifikasi oleh seseorang sebagai pribadi yang jujur, nah, maka Anda akan mendapatkan kepercayaan yang luar biasa dunia akhirat. Tapi ketika kita sudah dicap orang sebagai bukan pribadi yang jujur, maka setiap orang juga akan selalu berhati-hati dengan kita. Tentu itu tidak nyaman. Oleh karena itu, maka antonim dari ma'as shodiqin, orang-orang yang benar, sinonim dari orang-orang yang benar ini adalah orang-orang yang berbuat jujur. Kalau udah jujur berarti pasti benar. Kalau tidak suka berdusta berarti pasti benar. Nah, namun begini, deh, dalam sikap kita sehari-hari, kadang-kadang ada yang konteksnya candaan, ya. Candaan itu yang namanya canda, yang namanya stand up comedy, jangan mencari kejujuran di stand up comedy. Ya. Jangan mencari kejujuran di sebuah komedi, ya. Di sebuah candaan. Temanmu bercanda, temanmu bercerita. Nah, fokus dia kan hanya untuk bagaimana membuat orang tertawa. Dengan argumen bahwa membuat orang senang itu juga pahala. Lalu kemudian kita menelisik kejujuran di sebuah narasi yang disampaikan oleh stand up comedy. Nggak nyambung, deh. Nggak nyambung. Nah, jadi ada pemilihannya juga bagaimana, di tempat mana kita harus bersikap jujur, ya. Di konteks mana harus memiliki sifat yang benar. Nah, di dalam ruang mana kita harus bersikap jujur. Nah, dalam ayat ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya man amantum billahi wal yaumil akhiri ittaqullaha haqqa tuqatihi bi an taf'alu ma kallafakum bihi wa tatraku ma nahakum anhu. Wahai orang-orang yang beriman dengan Allah dan hari kiamat, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Dengan cara apa? Melaksanakan segala kewajiban-kewajiban yang dibebankan, meninggalkan seluruh yang dilarang.
Lalu wa kunu ma'as shadiqin. Jadilah orang-orang yang benar dalam hal apa? Fi dinillahi min wa qawlan wa amalan wa ikhlasan fa inna sidqa ma wujida fi syai'in illa zanahu wa ma wujida fil kazbi fi syai'in illa sya'nahu. Kita mesti jujur, mesti bersikap berada di faksi orang-orang yang benar. Dalam hal apa? Fi dinillah, dalam agama Allah. Niatan, dari sisi niat. Qaulan, perucapan. Amalan, perbuatan. Ikhlasan, ya keikhlasan. Mengapa? Karena kebenaran itu akan mendapatkan tempatnya. Dan dusta itu juga akan mendapatkan balasan yang setimpal dari kedustaan itu. Namun kadang-kadang kita tidak bisa mengungkapkan kejujuran itu dalam ruang dinillah ini, deh. Mengapa seperti itu? Mengapa seperti itu? Contohnya, di Spanyol dulu, ketika kerajaan Bani Umayyah di Spanyol sudah berlangsung 500 tahun, lalu kemudian ditaklukkan oleh Ratu Isabella, ya. Ratu Isabella, ya, dari Spanyol, kerajaan itu, dan kemudian membunuhi setiap orang yang beragama Islam, sehingga orang Islam itu tidak berani menampakkan kemuslimannya dalam kehidupan sehari-harinya. Sampai kemudian kalau ada yang ketahuan, lalu diinterogasi, apakah Anda Muslim? Dia Muslim, tapi dia menjawab tidak. Mengapa? Agar nyawanya aman. Dan kemudian yang bersangkutan itu bisa beribadah secara sembunyi-sembunyi. Nah, dalam hal ini secara hukum Islam, ketika ada yang membahayakan, yang membuat mudarat, membahayakan nyawa, maka kejujuran itu bisa disingkirkan untuk sementara. Seperti yang terjadi seperti seseorang misalkan, kalau kamu mengaku Muslim, saya bunuh. Tapi kalau kamu mengaku Tuhan Yesus, kamu selamat. Untuk bagaimana kita mengedepankan keselamatan, boleh kita sementara untuk secara hukum, ya, boleh sementara untuk mengikuti arahannya tentang Yesus itu. Boleh tidak mengakui sementara sebagai seorang Muslim. Boleh seperti itu secara hukum. Artinya kita menyembunyikan kebenaran di saat-saat yang bisa membahayakan jiwa dan juga nyawa. Boleh seperti itu. Kemudian di dalam ayat yang kedua adalah qauluhu ta'ala, surah Ghafir ayat 28, wa qala rajulun mu'minun min ali fir'auna yaktumu imanahu ataqtuluna rajulan ayyaqula rabbiyallahu wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum wa iyyaku kadiban fa alaihi kadibuhu wa iyyakun sadiqan yusibikum ba'dul ladzi ya'idukum innallaha la yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Seorang laki-laki yang beriman di antara pengikut-pengikut Firaun yang menyembunyikan imannya berkata, apakah Anda akan membunuh? Apakah kamu akan membunuh seseorang yang berkata bahwa Tuhan saya Allah, padahal dia telah datang kepadamu dengan membawa keterangan-keterangan bayinat, ya. Dan jika ia seorang pendusta, maka dialah yang menanggung dosa dustanya itu. Dan jika ia seorang yang benar,
yang diancamkan kepadamu akan menimpamu. Sesungguhnya Allah tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Rajulun mu'min, yang menjadi fokus kita di dalam ayat ini adalah rajulun mu'min. Nakiroh, ya, general, seorang pria, namanya tidak disebutkan. Lalu ada di sini yang menjadi objek, ya, Ali Fir'aun, keluarga Fir'aun, ya, Ali Fir'aun. Ali ini bisa dikatakan sebagai keluarga. Tapi konteks dalam ayat ini adalah Nabi Musa alaihissalam menyeru kepada Fir'aun untuk menjadi menyeru Fir'aun, ngajak Fir'aun untuk bertuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan saat itu Fir'aun lagi bersama menteri-menteri dan juga orang-orang dekatnya di istana. Jadi ada dua kemungkinan penafsiran dari Ali Fir'aun ini, namun saya lebih cenderung kepada orang-orang dekat dari Fir'aun itu, dari lingkaran kekuasaannya yang diistilahkan dengan ring 1 saat ini, ya, ring 1. Ring 1 rektor misalkan, wakil rektor, sekretaris pribadi rektor, ya, kemudian kepala biro gitu kan, kemudian ketua-ketua lembaga, nah, yang selalu komunikasi dengan rektor setiap hari, ya, sehingga dibahasa Arabkan dengan al-mudir. Kalau melihat konteks ayat ini, bisa jadi al-Fir'aun itu adalah ring satunya Fir'aun atau orang-orang terdekat dari Fir'aun itu. Nah, lalu menyampaikan sebuah argumentasi kejujuran di dalam ayat ini. Seorang pria masih dari ring satunya Fir'aun tiba-tiba berujar karena Fir'aun hendak mengeksekusi Nabi Musa. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah. Ya. Mengapa Anda mau mengeksekusi, membunuh seorang pria hanya karena dia mengakui Tuhannya Allah? Nah, sedangkan dia datang dengan mukjizat, kebenaran dan penjelasan. Kalaulah dusta yang disampaikannya, maka dia akan mendapatkan balasan terhadap dusta itu. Tapi gimana kalau yang disampaikannya itu kebenaran? Kan gitu. Maka Anda selamanya akan diazab, ya. Azab akan selamanya menimpa Anda karena innallaha la yahdi man huwa musyrifun kadzdzab. Ya, Allah itu tidak menunjuki orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta. Nah, argumen yang sama juga digunakan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Argumen yang sama yang disampaikan oleh pria tadi, ya, yang ring satunya Fir'aun itu. Ketika Abu Thalib wafat, Quraisy berkumpul di sekeliling Nabi. Mereka menyakiti Nabi, ya, karena tidak ada lagi yang melindungi Nabi seperti Abu Thalib, ya. Mereka menyakiti, membuli, mempersekusi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian Abu Bakar melerai Quraisy itu, dan Abu Bakar itu menyampaikan argumen yang sama. Ataqtuluna rajulan ayyakula rabbi Allah wallahu innahu la rasulun lillahi. Itu kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Mengapa kalian ini mau membunuh seorang laki-laki hanya karena dia mengatakan Tuhannya Allah? Nah, sesungguhnya dia ini benar-benar adalah Rasulullah.
kata Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beranjak dari argumentasi yang diajukan oleh pria dari kalangan ring satunya Firaun, dan juga dari Abu Bakar As-Siddiq, maka bisa kita pahami sebuah argumen menyampaikan klaim, menyampaikan protes, menyampaikan narasi, menyampaikan pernyataan itu juga mesti menggunakan kaedah-kaedah kejujuran dan juga ilmu public speaking yang baik. Sehingga si pendengar itu tidak multitafsir. Sehingga si pendengar itu kemudian memahami lebih jernih. Nah, sehingga tidak ada orang yang kemudian gontok-gontokan. Tidak ada orang yang saling caci maki hanya gara-gara pernyataan-pernyataan yang tidak mengedepankan public speaking seperti yang disampaikan oleh Abu Bakar ini. Adik-adik semua yang saya cintai, wallahu a'lam bishawab, wa ma shahha huwa minallahi subhanahu wa ta'ala, wa ma akhta'a fa huwa minni wa minasyaitan. Gunakan sisa waktu untuk meresum, ya. Kita cukupkan sampai di sini. Sampai ketemu minggu depan, ya.